Apa kabar saudaraku? Ya, luar biasa babe kita luar biasa ya. Ya, ini udah Natalan keberapa nih? Ada yang udah ikut 14 kali? Saya dari awal Desember, dari tanggal 1 sampai sekarang, puji Tuhan. Ada rasa capek, lelah, sakit. Saya berusaha. Oh, saya ingat. Ya. Oh, saya pokoknya berusaha terus. Tuhan, saya masih harus terus Desember ini memberikan pelayanan-pelayanan. Saya mau Tuhan Engkau berikan kesehatan, kesembuhan. Ya, mujizat terjadi. Jangan lupa urapan Tuhan, pakai minyak urapan ya. Yang sakit disembuhkan ya. Saudara diberikan kekuatan yang baru. Puji-pujian tadi semua mengatakan bahwa itu semua adalah kebesaran Tuhan. Karena Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah, diagungkan sampai selama-lamanya ya. Saudaraku yang kekasih, memasuki bulan Natal ya. Kita tahu di mana-mana kita mengadakan Natal. Seperti saya katakan beberapa kali bahwa Natal itu tidak terjadi di bulan Desember saja atau hari ini saja, tetapi Natal itu setiap hari kita Natalan, benar nggak? Firman Tuhan berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Besok lagi kita baca hari ini telah lahir bagimu. Besok lagi hari ini, benar nggak? Berarti setiap hari kita Natalan. Haleluya. Iya, bukan Desember saja kita Natalan. Natal itu apa, saudara? Masih ingat nggak Natal tuh? Ulang tahun Yesus, benar nggak? Kenapa dia diulang tahunin, saudara? Karena Yesus hidup. Masa orang mati diulang tahunin? Ada nggak orang mati diulang tahunin? Nggak ada. Orang yang hidup yang ulang tahun. Yesus hidup, dia diulang tahunin, dia dirayakan. Namanya juga ulang tahun, bener nggak? Dirayain, seneng, sukacita. Oma opa yang 89 tahun aja waktu ulang tahun nyanyinya panjang umurnya, bener nggak? Nggak mau dia dinyanyiin pendek umurnya. Nggak mau, saudara. Saudara dikepret ntar. Digaplok. Ya. Jadi Yesus itu hidup dan dia hadir menghidupkan tubuh kita. Menghidupkan hati kita. Sehingga kita menjadi baitnya yang kudus. Kebesaran Tuhan kita bisa lihat di dalam Lukas 1 ayat yang ke-49. Kita mau baca di ayat 46 dulu ya. Lukas 1 ayat yang 49 kita baca dari 46. Ini nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini kata Maria. Ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Bukan kudis, saudara. Kalau kita mah kudis, kalau Allah kudus. Saking kudusnya kita nggak layak, saudara. Ya, siapa kita? Kita manusia yang penuh cacat celak berdosa. Tapi karena kasih Tuhan kepada kita, kita dilayakkan datang kepada Dia. Kita bisa panggil Dia Bapa. Saya ingat kata Gus Dur dulu ya. Agama yang paling dekat tuh agama Kristen. Iya, manggil Tuhannya Bapa. Yang kedua, agama Hindu, manggilnya Om. Saking deketnya. Kalau saya dulu jauh, saudara, sampai saya teriakin gak datang-datang. Nongol juga kagak. Capek saking jauhnya, hubungannya jauh, tiap hari diteriakin mulu. Kalau kita mah enak, datang sama Tuhan. Bapak, gue lagi bokek nih Pak. Babe, gue lagi bokek be.
Gue pengen ke gereja Mon Hermon dang hadong hepeng. Gak punya duit. Tolong dong be. Ngomong enak bener gak? Gak susah-susah saudara. Pakai bahasa apa saja. Ya, saudara bisa katakan sama Tuhan. Sama Bapa kita di sorga. Babe, lo dikudusin namanya. Datang deh kerajaan lo sini. Kata Tuhan, gue urapin ceplok, selesai. Babe kita luar biasa. Dia gak menuntut saudara datang dengan dia secara repot-repot. Susah-susah. Enggak saudara, dia gak nuntut. Saudara mau datang nyeker boleh, pakai sepatu boleh, pakai sendal boleh, silakan. Ada teman saya, saudara, tante, enak nggak saya ke gereja tapi pakai sendal, tante? Kagak apa-apa, Tuhan nggak lihat sendal lo, mau sendal lili, mau sendal swallow, terserah. Tuhan lihat hati lo. Datang, naik, masuk di akhirnya. Dia nggak nyusahin kita, saudara. Saudara orang Batak pakai bahasa Batak berdoa sama Tuhan. Saudara orang Sunda pakai bahasa Sunda berdoa sama Tuhan. Makanya ada gereja AKBP, ada gereja Sunda Pasundan, ya kan? Macam-macam, ada gereja Jawa, gereja Kristen Jawa Rawamangun, banyak. Itu artinya Tuhan tidak memberikan kesusahan kepada kita. Dia memberikan kemudahan. Karena dia tahu hidup manusia udah susah. Bener gak? Makanya dia gak bikin susah sama kita. Kita mau Natalan, lo kagak usah dikuduin puasa. Kagak usah. Lo mau puasa syukur, gak puasa terserah lo. Coba kalau saya dulu saudara susah. Orang yang puasa tuh kalau saya pikir-pikir orang yang kerjanya di kantor. Bos, di rumah dia pakai AC. Dia mau berangkat ke kantor naik mobil AC. Turun dari mobil ke kantor masuk ruang AC juga. Orang kayak gini kalau nggak puasa mah kebangetan. Dia puasa. Nah kalau tukang batu suruh puasa gimana? Berat. Nggak bisa dia. Gimana dia mau kerja? Susah saudara. Padahal itu wajib hukumnya. Wajib harus dilakukan. Bener nggak Umi? Wajib. Lo untung udah terima Yesus lo. Kalau nggak terima Yesus lo mati ntar dibikin permen lo. Iya. Lo untung terima Yesus ntar lo mati didandanin. Bener nggak? Kayak gue pakaian Betawi ini keren. Ya nggak? Yang perempuan pakai baju jas. Oh terserah cakep-cakep. Bener nggak? Yang laki pakai jas didandanin. Kenapa didandanin saudara? Nggak bisa dandan sendiri. Makanya didandanin. Ada mayat yang dandan sendiri? Nggak ada, kabur ntar saudara. Telat loh. Baru mikir deh. Nggak. Ya saudara, kita menghadap raja di atas segala raja. Pulang merapi, nyentrik, bener nggak? Ngadepnya ke atas, senyum lagi. Walaupun punya utang, tetap senyum. Udah kagak pikir utang lagi dia. Karena sorga itu ada di atas, bukan di samping. Kita mah kagak pernah diputer-puter. Menghadap raja di atas segala raja. Ya enggak? Iya. Kita bersyukur saudara. Tuhan kita gak pernah nyusahin kita. Ya. Saudara mau cari Tuhan yang bagaimana lagi? Saya gak ada. Gak ada lagi dang hadong. Cuma dia tuatunya, bener. Saudaraku, di sini konteksnya nyanyian pujian Maria. Maria adalah wanita yang hebat, bener nggak? Maria adalah wanita yang taat. Maria adalah wanita yang rendah hati, punya kerendahan hati, saudara. Makanya waktu malaikat datang menghampiri Maria, malaikatnya bahasa Betawi. Mer, lo mau bunting Mer? Si Mer mana Mer? Pulang tadi? Pulang. Oh Mer pulang. Yang ini aja deh. Mer, lo mau bunting Mer? Ntar kalau nih anak lahir kasih dia nama Yesus. Jangan lo kasih nama Bejo.
Jangan lo kasih nama Udin. Bang malaikat, kenapa mesti nama Yesus bang? Kasih nama Yesus karena Yesus namanya itu artinya juru selamat. Lo kagak bakal selamat, kagak punya keselamatan kalau lo gak percaya sama Yesus. Makanya kasih dia nama Yesus dah. Lo jangan banyak ngomong merah. Gregetan malaikat banyak nanya. Akhirnya karena dia punya kerendahan hati, siap bos malaikat. Sesungguhnya aye kagak ada apa-apanya. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Maria sekolah SD aja nggak tamat, tapi dia punya kerendahan hati, saudara. Saya lihat ada banyak hamba-hamba Tuhan, waduh, gayanya udah kayak bos. Bukan di sini, di sono, saudara. Jalan aja juga, aduh, ngedengak aja begini. Nggak lihat tuh ada batu kesandung, baru dia dengak, baru nengok. Jaim, bukan pendeta besar. Ngapain lo sono. Waduh, macam-macam saudara. Ngeri saudara. Makanya orang gereja mana aja bukan apa-apa ya saudara ya. Saya orangnya membaur saudara sama siapa aja. Lo mau konglomerat, lo murid, terserah dah. Pokoknya gue deket sama lo, terserah. Ayo. Sampai ada yang bilang, Bu Eli, jalan sama Bu Eli bisa ketawa-tawa. Nah emang jalan yang lain gak ketawa-tawa kenapa? Kagak, baru masuk langsung bahasa roh. Oh, juga ya. Sampai di tempat tuh baru bisa ngomong. Gue gak nyindir, nyinggung doang. Waduh, stres. Ikut gembala kayak begini stres saudara. Kita jadi gembala harus bisa mengembalakan domba-domba kita ya. Jangan bikin dia stres. Kita harus mempunyai kerendahan hati saudara. Maria adalah wanita yang berintegritas. Definisi dari integritas adalah keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu harus sama, harus selaras. Makanya ada firman Tuhan berkata, umatku memuji dengan bibirnya tapi hatinya jauh daripadaku. Karena ada banyak orang nyanyi di sini, tapi mulutnya nyanyi di sini, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Pikirannya jauh daripada Tuhan. Lagi nyanyi, tepuk tangan, kayak ada permen karetnya, susah banget. Ya, padahal WL udah ngajak, ayo bersukacita, memuji Tuhan. Itu berat banget mikirin utang. Ya. Oh iya tadi kompor udah gue matiin belum? Macam-macam pikiran kita memuji Tuhan, nggak kusuk. Saudaraku enak loh. Nyanyi diiringin musik tuh enak, ada dangdutnya, ada ya apalagi yang satu lagi tuh kalau main. Saya dulu saudara cuman ada piano doang. Lagu cepet jadi lagu lambat. Ya. Susah saudara. Lagu Laskar Kristus Maju tuh kan lagu march. Laskar Kristus Maju. Kan musiknya enak. Dong. Karena diiringin piano jadul. Laskar Kristus mangek-ngok. Nggak gairah saudara. Nggak ada semangat. Saudara kalau udah diiringin musik enak. Ada dangdutnya, ada bassnya, hidup semua di sini. Saudara masih tepuk tangannya kayak ada permen karet, keterlaluan. Saudara harus memuji Tuhan, sukacita, bersemangat saudara. Ya. Karena kita memuji Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati saudara. Siapa yang mengalami dan merasakan bahwa Tuhan itu besar saudara? Tuhan itu besar kasihnya, besar kuasanya, besar mujizatnya, semuanya. Dia punya kuasa yang besar saudaraku. Ya. Nah sifat dari kebesaran Tuhan saudara yang pertama dia penuh kemuliaan. Di Yesaya 6 ayat 3 ya. Dia penuh kemuliaan. Dia raja segala raja. Lebih hebat dari presiden manapun.
Makanya saya bikin lagu, kagak ada Tuhan seperti. Tapi kalau saya, karena saya penginjilan, saya pakai bahasa saudara saya di seberang ya saudara ya. Kagak ada kasih seperti Isa Al-Masih. Kagak ada kuasa sedahsyat Isa Al-Masih. Tuhan itu besar kuasanya. Besar kasihnya, besar mujizatnya. Tuhan itu kediamannya di sorga. Makanya kita berdoa, Bapa kami yang ada di sorga. Ya, bukan Bapa kami yang ada di Amerika, bukan. Tapi Bapa kami yang ada di sorga, tepat. Ya, karena dia kediamannya ada di sorga, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sifat kebesaran Tuhan, Dia Maha Kuasa. Ia yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Di dalam Yohanes 1 ayat 3, Ia sanggup membangkitkan orang mati. Lazarus sudah jadi bangke, dibangkitin sama Tuhan tuh. Karena Dia besar mujizat dan kuasanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara gak datang sama Yesus, bodoh kali kau. Ya, Yesus tuh punya segala-galanya. Kagak ada lagi mau nyembah sama Tuhan yang gimana lagi. Saudara, yang ketiga, Ia Maha Tahu. Ia tahu pribadimu dan pribadiku. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Dia tahu kalau kita lagi bokeh, gak punya duit, tahu gak dia? Tahu. Saudara lagi bokeh, gak punya duit, dia ngerti. Dia tahu bahasa tetesan air mata kita. Dia tahu semua pergumulanmu. Tikus ngobrol aja dia tahu. Enggak? Dia Maha tahu, tahu segala-galanya. Tuhan, bagi duit dong. Duit gue di dompet cuma 5.000, katanya Tuhan. Gue udah tahu sebelum lo ngomong. Dia Maha tahu. Saudara melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Dia Maha tahu. Walaupun lo sembunyi-sembunyi, Dia tahu, saudara. Ya. Dia sanggup mengajari saudara profesi apapun. Dia adalah solusi atas masalah ekonomi kita. Saat ini semua orang mengalami masalah ekonomi, saudara. Karena Dia tahu standar kita, beban kita, salib yang kita tanggung, Dia tahu. Dia kasih porsi masing-masing sesuai dengan apa yang engkau mampu. Dia memberikan kemampuan untuk kita melalui masalah demi masalah. Dan Dia memberikan pertolongan. Dan Dia memberikan jalan keluar. Karena pujian tadi katakan, akulah jalan, kebenaran. Dia bukan sekedar jalan, tetapi Dia adalah kebenaran. Nyanyian ini bukan dinyanyiin tiap Natal melulu, bukan tiap Desember. Setiap hari kita nyanyiin, saudara. Yesus berkata, akulah jalan. Makanya kalau engkau udah datang sama Tuhan, tahu jalannya gak bakalan nyasar. Ya. Dan Dia berkata, akulah terang. Kalau engkau datang sama terang, engkau tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Yang ketiga, yang keempat, Ia Maha Pengasih, saudara. Tuhan memiliki kasih yang tidak terbatas. Kalau manusia kasihnya terbatas dan pamrih, bener gak? Oh, gue melakukan ini, gue baik sama lo, besok gue dibalas lagi baik sama lo. Gue ngasih duit seceng, besok jadi 2 ceng ah. Itu namanya pamrih, saudara. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah pamrih terhadap kita. Dan tidak ada dapat yang menandingi kasihnya, saudara. Oh, Dia dibilang Maha Pengasih, Maha banget. Ya, Roma 5 ayat 8. Saudara nanti bisa baca. Kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya serta kenaikannya adalah bukti kasihnya. Ya, itu bukti kasihnya, saudara. Lalu Yesus memberikan makan 5.000 orang. Itu juga bukti kasihnya. Kalau Tuhan Yesus gak punya kasih, Dia mau bodo amat. Lo lapar dah. Dia gak mau mengadakan mujizat. Repot-repot banget.
Cuman 2 ekor ikan. Nggak ada harganya. Tapi karena Yesus punya kasih, dia ambil itu 5 roti dan 2 ekor ikan itu dan dia mengucap syukur. Mujizat terjadi. Itulah kasih Tuhan yang besar, saudara. Kasih Tuhan tuh banyak banget. Kalau diremet-remet, dicuil-cuil, ujung-ujungnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu gede kasih babe. Dia korbanin anaknya buat kita. Yang percaya kagak binase. Yang gak percaya mampus. Jadi kudu percaya, saudara, ya. Yang percaya tidak akan binasa. Lalu yang kelima, saudara, ia maha adil. Ini bukti kebesarannya. Kita sering nyanyi, how great is of God. Apanya yang besar? Ya. Saudara harus nyatakan kasihnya besar, kuasanya besar. Dan dia maha adil. Di Mazmur 9 ayat 8. Dia maha adil, saudara-saudara. Kalau jalan di mall pernah gak lihat cowoknya jelek banget, ceweknya cantik? Pernah lihat gitu gak? Pernah ya. Kadang-kadang kita suka ngomong, cowoknya jelek banget. Tuh tantenya apa siapa cantik bener. Itu adil, saudara Tuhan. Kalau cowoknya jelek dapat cewek jelek gak ada perubahan. Ya. Makanya Tuhan adil, saudara. Dia kasih yang cakep. Sebaliknya kalau ceweknya jelek, cowoknya ganteng. Ya. Ya ada juga sih yang sama, serasi. Ada juga, cuman jarang ditemuin, saudara. Ya. Kebanyakan yang aneh-aneh. Tapi enaknya kita di dalam Tuhan, yang jelek jadi cakep, didandanin. Ya, ada keserasian. Itu yang dandanin Tuhan, dibuat keserasian, kesepadanan. Ya. Saya sama Bang Jun, tuaan Bang Jun daripada saya. Istilahnya begitu. Tapi karena didandanin sama Tuhan, dibuat serasi. Orang gak nyangka Bang Jun ikut saya jadi muda. Saya ikut dia, gak enak banget jadi tua. Kagak ya. Keserasian, saudara. Didandanin, dihiasin. Yang bisa buatin gitu Yesus. Ya. Gak kelihatan lagi tua istrinya, tua suaminya gak kelihatan lagi, sama. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Ya. Orang kaya butuh orang miskin, bener gak? Iya, orang kaya kalau gak ada orang miskin siapa yang mau buangin sampahnya? Yang pemulung-pemulung. Lu jangan bilang pemulung tuh susah, kaya dia di Jawa. Di kampungnya kaya dia. Tapi dalam keseluruhan bahwa kehidupan orang yang diberkatin perlu juga sama orang yang belum diberkatin. Saling ada ketergantungan. Orang kaya butuh orang miskin, gak bisa. Orang miskin juga butuh orang kaya. Ya, saling membutuhkan, saling memerlukan. Yesus tidak bisa disogok. Kalau pengadilan dunia mungkin bisa disogok. Yang banyak duitnya itu yang menang. Tapi Yesus pengadilan yang kekal, yang abadi, dia gak bisa disogok oleh apapun. Ya, meskipun kita diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam hukum dunia, tetapi percaya ada kuasa dan penyertaan Tuhan. Kalau kita benar, pasti Tuhan bela. Pasti jalan kita dibela. Ya, jangan lo sogok-sogok dah. Ya, Tuhan tahu. Saya ingat, saudara, waktu saya kehilangan SIM, saudara. Saya bingung, saya kemana-mana pakai motor tanpa SIM, saudara. Saya merasa berdosa banget, saya nggak ada SIM. Ya, satu waktu Tuhan, saya ini sibuk kesono kesini, mau bikin SIM repot, nggak ada waktu. Gimana caranya ya Tuhan? Wah, teman-teman tuh ngajarin tuh banyak banget. Udah, lu terima jadi aja sini sekian. Oh enggak saya gitu. Saya pengen yang bener aja. Lu lama lu gitu-gitu. Wah, pokoknya macam-macam ya, saudara. Akhirnya saudaraku, saya ngurus ke sana ke Samsat. Saya bilang, Tuhan, saya mau bikin SIM nih, gimana ya? Caranya apa? Saya nyogok, saya bilang begitu. Terus saya lihat kiri kanan, depan belakang gak ada orang nih. Saya jalan deh Tapi tuh Tuhan Roh Kudus berkata, ada suara luar biasa dari belakang saya. Nyogok nih ya, katanya. Saya lihat siapa ya? Kok dia tahu gue mau nyogok ya?
halusia aja kali ini perasaan saya gitu. Orang kita nggak pernah nyogok disuruh nyogok ya kan. Terus saya jalan lagi nih, ngadep lagi ke loket. Suara itu semakin keras. Nyogok nih ye. Siapa sih kok dia tahu ya gue. Akhirnya saudaraku, saya sadar. Saya langsung ke pojokan, Tuhan ampunin saya Tuhan, ampunin ya Tuhan. Saya ini cuman gak ada waktu Tuhan. Saya pengen bikin SIM biar saya aman. Kan harus tunduk sama aturan negara, aturan pemerintah, bener gak? Gak nyinggung nyindir nih, yang belum diperpanjang, perpanjang SIM-nya ya. Akhirnya saudaraku, udah deh. Saya mau melakukan yang lurus-lurus aja lah. Gitu saya, udah terserah nanti waktunya Tuhan aja deh. Kalau Tuhan izinkan ya ada waktu lah. Satu waktu saya diundang persekutuan saudaraku. Ya diundang persekutuan. Begitu singkat cerita selesai saya pulang. Tanya ada ibu-ibu tanya saya, Bu Jun pulang ke mana? Saya di sini Romangun. Saya boleh ikut nggak? Emang ibu di mana? Saya di Tanjung Priuk. Ibu lewat gak? Lewat saya. Ayo ikut deh bareng-bareng ya. Sepanjang jalan tuh kita ngobrol saudara. Saya tanya ibu kerjanya di mana? Oh saya di Polda. Oh bagian apa? Ngurus-ngurus SIM. Waduh dalam hati saya, waduh puji Tuhan nih. Dalam hati doang. Tapi kan saya gak ngomong saudara ya. Jaga-jaga diri dulu dong. Jaim ya masa saya mesti ngomong. Waduh puji Tuhan dia nih. Udah. Akhirnya saya ngomong gini Bu. Saya nih SIM saya habis. Saya gak sempat ngurus. Saya bilang saya sibuk dan saya nggak bisa waktunya, saya kemana-mana nggak pakai SIM, saya malu gitu, takut juga saya nih ntar kalau satu saat saya ketangkep, masa pendeta ketangkep kan nggak lucu saya gitu. Terus oh ya udah sini ibu nanti datang aja hari ini alamatnya temuin saya gitu. Oh iya baik Bu, terima kasih banyak. Nah singkat cerita saya besoknya ke sana nemuin ibu ini, saya disambut saudara. Disambut dengan luar biasa. Ibu Junaidi, iya silakan duduk Bu di ruangan. Saya dikasih kopi susu, ditawarin kopi susu, teh atau apa gitu. Kopi susu aja deh biar seger nih pagi-pagi. Dikasih kopi susu, dikasih koran suruh baca. Duduk santai enak saya. Ya sambil baca-baca koran di tempat yang AC enak adem. Tahu-tahu tuh ibu datengin, Ibu Jun ini SIM-nya sudah jadi, sudah selesai. Waduh cepet banget Bu. Wah puji Tuhan Bu, terima kasih banyak Bu, terima kasih. Udah ada SIM baru, saya bisa jalan lagi dengan leluasa. Saya bilang terima kasih Bu, Tuhan berkatin ya Bu tuh. Kan ada aja pertolongan Tuhan, bener gak? Iya, kalau kita jalan lurus aja, pertolongan Tuhan tuh pasti ada caranya macam-macam saudara. Mana saya pernah terpikir ketemu Ibu Anu orang Polda? Nggak pernah. Dibantu, dia tinggal telepon anak buahnya di Samsat. Selesai, saudara. Saudara harus percaya akan kebesaran dan kuasa Tuhan. Ya, kita bersyukur punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia hidup dan dia mengerti. Ya, segala bahasa air mata kita berdoa sama dia, nggak usah ngomong dia udah tahu, saudara. Pokoknya dia luar biasa. Nah, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Sudahkah engkau memberikan hati sungguh-sungguh kepada Tuhan? Tuhan nggak minta hartamu. Tuhan cuma pengen hatimu tetap tertuju kepada Dia, tetap melekat sama Tuhan. Saudara, apa yang harus kita lakukan menyenangkan hati Tuhan? Kita harus memuji dan menyembah Dia. Dia layak dipuji, disembah. Berikan pujianmu, penyembahanmu kepada Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Tuhan layak menerima pujian kita ya saudara ya. Memuji dan menyembah Tuhan di mana saja dan kapan saja. Jangan mau kalah sama teh botol sosro atau Coca-Cola, kapan saja, di mana saja. Menyembah Tuhan kapan saja, di bus bisa, di busway bisa. Dalam keadaan tertekan pun kita bisa memuji, menyembah Dia. Di hati kita ada puji-pujian, ada penyembahan, mujizat terjadi saudara.
Meskipun kau di dalam lembah kekelaman, dalam tekanan apapun, lakukan pujian penyembahan. Pujian penyembahan gak harus di gereja. Di mana saja saudara harus menyembah, memuji Tuhan ya saudara ya. Saudara harus menyembah Dia lewat lagu, bukan hanya sekedar kata-kata. Yang terakhir saudara harus melayani Tuhan. Melayani pekerjaannya ya. Saudara doa, daya, dana ya. Semua itu bersinergi saudara. Doa, daya, dana, data itu bersinergi, saling membutuhkan semuanya. Saudara harus doa ya, melayani dengan tulus tanpa motivasi lain. Melayani dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap itu artinya sungguh-sungguh. Serius, saudara harus sungguh-sungguh dan serius memuji Tuhan. Saudara melakukan penginjilan dan pengajaran sesuai amanat agung. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Segala makhluk itu artinya semua. Sampai sebegitunya artinya betapa besar, betapa penting Injil untuk diberitakan. Ya, saudara diberkati untuk jadi berkat. Bukan diberkati untuk diri sendiri, tapi harus jadi berkat. Ini yang Tuhan mau. Ya, saudara mengembangkan talenta saudara, dikasih karunia berdoa, punya karunia main keyboard, apapun saudara harus mengembangkannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara harus mempunyai hasil untuk pekerjaan Tuhan. Dari hasil itu saudara bisa membantu pekerjaan Tuhan di mana-mana Injil diberitakan. Amin. Saudara senang punya Tuhan yang besar, amen. Tuhan yang dahsyat, amen. Dan itu bukan katanya, tetapi memang kebesarannya itu luar biasa, ya. Dan kita tidak hanya sekedar memuji-memuji saja, tetapi karena kasihnya luar biasa ditaruhkan hati puji-pujian untuk selalu mengucap syukur sama Tuhan. Selamat memasuki Natal nanti tanggal 25, ya. Di sini saya nggak bisa bersama saudara. Mungkin di tanggal-tanggal lain bisa, cuman pas tanggal 25 saya ada di tempat lain. Dan biarlah Natal di sini boleh berjalan dengan lancar ya Pak. Semuanya jemaat diberkatin Tuhan. Tidak hanya sekedar baju baru, tidak sekedar rumah baru, tidak sekedar pacar baru, ya, tetapi hati yang baru yang Tuhan inginkan. Kalau yang udah punya pacar satu, udah satu komitmen, jangan cari-cari lagi yang lain ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Haleluya. Saudara mau dihibur? Nggak mau? Ya udah turun ah. Ini pujian ini sungguh-sungguh menyatakan kebesaran Tuhan ya. Nggak ada lawan, sing ada lawan kalau orang sono bilang. Ya musrik. Tarik. Ya saudara juga kalau berdoa jangan lupa sisipkan ya untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah ya. Didoakan saudara. Saya lihat YouTube tentang kejadian-kejadian kemarin, nangis hati saya. Ya saya berdoa karena ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan juga di sana supaya mereka dikuatkan, diteguhkan. Ya. Gedein musiknya, gedein. Ya. Ya. Nggak ada Tuhan yang kaya Tuhan Yesus. Kasihnya lebih dari segalanya. Orang mati dia bangkitin, orang buta dia melekin, orang berdosa dia ampuni. Nggak ada kasih yang kaya Tuhan Yesus. Kasihnya lebih dari segalanya. Orang
Loncatnya loncat tinggi apa loncat pendek nih? Gak ada Allah kayak Yesus, gak ada Tuhan kayak Yesus, gak ada Nabi kayak Yesus, cuma satu-satunya. Amin. Kagak ada nabi, kagak ada rasul, kagak ada pemuka agama yang kayak dia. Cuma satu-satunya, yaitu Yesus. Kagak ada juru selamat selain Yesus yang menyelamatkan. Meskipun nama lo Selamat Raharjo, kalau lo gak punya juru selamat, gak bisa selamat, saudara. Ya, untuk itu pegang teguh imanmu. Yuk berdiri yuk, kita tepuk tangan ya. Yang bisa tepuk tangan yuk. Hey! Gak ada Tuhan yang kayak Tuhan Yesus. Kasihnya lebih dari segalanya. Orang mati dia bangkitin, orang buta dia melekin, orang berdosa dia ampuni. Gak ada kasih yang kayak Tuhan Yesus. Kasihnya lebih dari segalanya. Orang mati dia bangkitin, orang buta dia melekin, orang berdosa dia ampunin. Amin. Saudara bilang kagak ada ya. Gak ada Allah kayak Yesus, gak ada Tuhan kayak Yesus, gak ada Nabi kayak Yesus, kagak ada lagi. Gak ada Allah kayak Yesus, gak ada Tuhan kayak Yesus, gak ada Nabi kayak Yesus, cuma satu-satunya, cuma satu-satunya. Kagak ada, cuma satu-satunya. Amin. Haleluya. Ingat ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan WL.